Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rinanti Ulansari dari kelas 1C INF yang bernim di bawah ini. Jadi, berdirinya saya di sini ingin membuat video tugas mata kuliah konsep sistem informasi yang berjudul SIA. Apa sih yang dimaksud dengan SIA itu? Mari kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sigit Aulia, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep sistem informasi. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama saya Rinanti Ulansari. Saya salah satu anggota kelompok 6 yang bernim 140225000066. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Sistem Informasi atau SIA. Baiklah, di slide pertama ini ada latar belakang. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat, mengakibatkan segala sesuatu dikerjakan menggunakan teknologi. Salah satunya seperti penggunaan sistem informasi akuntansi. Menjadi kebutuhan mendasar untuk menjalankan bisnis pemasaran dan operasi. Sistem informasi akuntansi memiliki peranan signifikan dalam memberikan data keuangan yang tepat, relevan, dan tepat waktu. Selanjutnya ada bab 2, yaitu pembahasan dari SIA. A. Pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Lestari dan kawan-kawan, sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, menyimpan, serta mengolah data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat dalam melakukan proses pengambilan keputusan. B. Tujuan sistem informasi akuntansi. Menurut Adi Rahmanto menyatakan bahwa tujuan sistem informasi akuntansi adalah untuk menghasilkan informasi keuangan penting dan diperlukan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan serta menjalin keamanan dan pengembalian aset perusahaan guna menghindari kesalahan dan penyalahgunaan. C. Komponen sistem informasi SIA diukur menjadi 5 komponen utama, yaitu 1. Sumber data manusia, 2. Prosedur dan instruksi, 3. Data organisasi dan aktivitas, 4. Perangkat lunak yang akan digunakan, 5. Infrastruktur teknologi informasi seperti komputer dan jaringan komunikasi lainnya yang mendukung operasional. D. Manfaat sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi memiliki beberapa manfaat seperti berikut ini. 1. SIA berfungsi mencatat transaksi secara efisien. 2. Sistem ini membantu meningkatkan kualitas, ketepatan, dan penyajian informasi yang dihasilkan. 3. SIA mendukung penerapan pengendalian intern, meningkatkan kinerja ke dalam informasi, serta menyediakan catatan pertanggungjawaban. 5. Sistem ini berperan dalam menjaga dan meningkatkan perlindungan terhadap perusahaan. Di slide berikutnya ada model umum sistem informasi akuntansi yang terbagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada sumber data eksternal. Pihak eksternal mencakup pihak yang di luar perusahaan memiliki kepentingan terhadap informasi yang dihasilkan. Yang kedua ada sumber data internal. Bagian internal biasanya terdiri dari manajemen dan karyawan yang berperan langsung dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Dan yang ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap awal sistem informasi akuntansi yang bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebelum dilakukan pengelolaan. Dan yang keempat ada pengolahan data. Pengolahan data dalam SIA merupakan tahap lanjutan setelah transaksi dikumpulkan.
Dan yang kelima ada pengolahan database, yaitu database digunakan sebagai tempat penyimpanan serta transaksi keuangan. Dan yang keenam ada informasi hasil. Informasi hasil merupakan keluaran yang dihasilkan dari proses dalam pengolahan data SIA. Dan yang ketujuh ada pihak akhir dalam sistem informasi akuntansi. Pihak ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pihak akhir internal dan pihak akhir eksternal. Yang A, pihak akhir internal atau dari dalam organisasi atau perusahaan, yaitu manajemen dan karyawan. Yang B, ada pihak akhir eksternal atau dari dalam organisasi atau perusahaan. Ada investor, kreditur, pemerintah, serta masyarakat. Dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback, mekanisme yang memungkinkan hasil keluaran atau output dari sistem SIA digunakan kembali sebagai masukan atau input untuk memperbaiki proses sistem. Fungsi umpan balik dalam SIA antara lain mendeteksi kesalahan, meningkatkan akurasi informasi, evaluasi kinerja sistem, serta pengambilan keputusan yang lebih baik. Baiklah, di slide berikutnya ada C, peran sistem informasi akuntansi dalam organisasi bisnis. Menurut Sri dan kawan-kawan, sistem informasi akuntansi atau SIA penting dalam mendukung kegiatan organisasi bisnis, khususnya dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Penerapan sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan mempercepat proses pencatatan, transaksi, dan penyusunan laporan keuangan, serta mengurangi resiko kesalahan pencatatan. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan daya saing organisasi bisnis. Dan yang berikutnya ada bab 3, yaitu kesimpulan. Sistem informasi akuntansi atau SIA ialah bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem informasi manajemen yang bertugas untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta memproses data transaksi keuangan menjadi informasi. Keberadaan sistem informasi akuntansi atau SIA sangat dibutuhkan dalam mendukung aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan. Baiklah, yang terakhir ada saran. 1. Disarankan perusahaan atau institusi dapat mengoptimalkan penggunaan SIA. 2. Manajemen harus bisa fokus meningkatkan sumber daya manusia. 3. Memperkuat prosedur serta pengawasan internal dalam sistem. Dan yang keempat ada pengelolaan basis data yang perlu dilakukan pendekatan yang terstruktur dan terintegritas. Baiklah, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.